Inilah skuad dari Pelita Jaya FC Karawang asuhan untuk sementara Jajang Nurjaman. Ya, Pelita Jaya hari ini tetap bermain dengan pola 4-4-2, tapi ada yang sedikit berubah di lini depan, di mana Barkawi menjadi pilihan kedua, justru Imade Wirahadi yang menjadi pilihan utama setelah Inilah skuad dari Sriwijaya Palembang, asuhan Rahmat Darmawan. Ya, ada sedikit rotasi yang dilakukan oleh Coach Rahmat Darmawan. Arif Siono masuk, kemudian juga ada Amrizal, ada Haris Sulianto, dan juga Isnan Ali yang bermasalah sebelumnya. Dan di depan, duet Pavel dan Arif Siono akan dibantu oleh Obiora sebagai... Oleh torehan berbagai gelar yang ia berikan kepada tim Sriwijaya FC Palembang. Dan kick-off babak pertama, Pelita Jaya Karawang melawan Sriwijaya FC Palembang langsung dari Stadion Singa Perbangsa di Kota Karawang. Berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan Imade Wirahadi yang turun sebagai starter pertama kalinya dalam 11 pertandingan terakhir menggantikan Ridwan Barkawi yang merupakan sebuah keputusan yang cukup unik tentunya mengingat Barkawi sendiri salah satu atau bisa dikatakan pemain paling produktif di kubu atau skuad Pelita Jaya Karawang musim ini. Ya, betul, memang ada sedikit perubahan yang sebenarnya awalnya diturunkan adalah pilihan utama jadi Barkawi. Barkawi juga menunjukkan kelasnya sebagai striker berbahaya dengan buat gol di gawang Persib. Tapi pada sore hari ini Jajang Nurjaman berpikiran lain. Dan saya pikir dia punya alasan yang cukup dengan strategi agar bisa meraih poin maksimal. Muhammad Ridwan Kusnul Yakin juga kembali turun untuk mendapat porsi. Mana penampilan Kusnul Yakin sendiri juga cukup terbatas sebagai starting line up di musim ini. Ridwan tadi sebuah pelanggaran terhadapnya dilakukan oleh Precious Emujerai. Ya, betul Bung Arya, memang di era Jajang Nurjaman Kusnul Yakin mendapat tempat yang cukup bagus. Beda dengan era Pandi Ahmad, ya menjadi pilihan nomor 2 di posisi gelandang. Ya, sangat unik sekali kalau saya melihat di skuad Pelita yang diturunkan pada sore hari ini. Justru nama-nama yang notabene punya agresivitas dalam menyerang maupun juga gol seperti Barkawi, Esteban Visara, dan juga Marwan Sayade justru ada di bangku cadangan. Padahal ini kesempatan bagi mereka untuk bisa mengeksplorasi kemenangan, untuk membuka kemungkinan yang meski tipis agar bisa tetap berpeluang tampil di Jarum ESL musim depan. Namun kini sebuah ancaman dari Arif Suyono dan Sriwijaya FC Palembang. Kita saksikan tadi akhirnya dihalau dengan cukup baik untuk menghasilkan sebuah sepak pojok. Tampaknya sudah meninggalkan arena permainan, Bung Arya. Ataupun sudah meninggalkan lapangan permainan, usaha dari Arif Suyono tadi. Dan kembali membicarakan mengenai banyaknya pemain-pemain yang memang bersifat ofensif dengan produktivitas tinggi dari tim Pelita Jaya yang kali ini dicadangkan. Tentunya tidak bisa lepas untuk melihat statistik bahwa Ridwan Barkawi saat ini merupakan pencetak gol terbanyak dengan 8 gol, disusul oleh Esteban Vizcara dengan 5 gol sepanjang musim ini. Ya, besar kemungkinan Bung Arya kubu Pelita untuk bermain safe di babak pertama karena LG memang punya kemampuan bertahan cukup bagus beda dengan Esteban yang diharapkan lebih banyak menyerang. Baru babak kedua barangkali dia kesempatan dan tembakan langsung yang cukup berani dan baik dari Jutaja Konjan, masih Kusnul Yakin, namun tampaknya diputuskan telah berada dalam posisi offside Kusnul Yakin tadi. Ya, sebuah percobaan yang sangat baik tadi dari Jutaja Konjan. Kita lihat memang pemain Thailand ini spesialis dalam melakukan syuting dari jarak jauh, cukup keras, masih mampu diblok oleh Ferry Rutin Sulu. Kita lihat tanpa pengawalan yang begitu ketat dari pemain belakang Sriwijaya. Lagi. Dan. Ferry menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang tim nasional setelah pada pertandingan sebelumnya lawan Persib istirahat yang digantikan posisinya oleh Hendro Kartiko. Amrizal coba memberikan pada Pavel Solomin tadi untuk sementara gagal. Yusmadi, sebuah back pass. Ini Ardan Aras berposisi sebagai center back, pemain yang memang dikenal mampu menempati begitu banyak posisi.
baik di lapangan tengah, pemain sayap, fullback, dan kini seorang center back. Richard Anoure Obiora, Arif Suyono, Amrizal sebagai fullback kanan, dan crossing yang ia lepaskan menuju langsung kotak penalti. Dicoba untuk dikejar oleh Nasuha tadi. Namun tampaknya terlebih dahulu Supardi Nasir menghalau bola. Dan Zarahan dengan ruang gerak, umpan dan gol! Sebuah kejutan dan kejeniusan dan kecerikan dari Zarahan dalam membaca suasana, memberikan umpan kepada Obiora. 1-0 Sriwijaya FC Palembang. Ya, saya kira terlalu mudah dan terlalu cepat bagi Sriwijaya FC untuk bisa mengungguli tuan rumah Pelita. Kita lihat tidak ada pressure, tidak ada penjagaan yang sangat ketat, sangat rapat, sehingga Zarahan dengan mudah masuk ke kotak penalti, melakukan penetrasi dan mengirimkan umpan yang begitu matang, memanjakan. Hanya dengan sekali placing kaki kiri, Obiora langsung menaklukkan penjaga gawang Ali Barka. Ya, terlalu kosong memang di daerah pertahanan Pelita. Kita tidak melihat di mana Adan Aras ataupun Ahmad Juprianto. Sementara mereka juga punya gelandang dua bertahan, tetapi sangat mudah kita melihat dalam tayangan ulang bagaimana Obiora dengan mudah menjebloskan bola di gawang Ali Barka. 1-0 untuk Sriwijaya. Gol yang diciptakan pada menit kelima merupakan gol kelima Richard Anoure Obiora, pemain asal Nigeria yang cukup mengejutkan tentunya bagi Pelita Jaya yang saat ini amat sangat membutuhkan kemenangan, terutama memanfaatkan faktor tuan rumah dalam partai-partai seperti ini. Beban yang amat berat kini yang harus kembali ditanggung oleh para pemain untuk bisa membalikan keadaan tentunya. Yusmadi, Muhammad Ridwan dengan kecepatannya berusaha mengungguli Amrizal dan berhasil mendorong bola, namun akhirnya diselamatkan tadi oleh Karis Yulianto. Sedikit memberikan aba-aba, harus ada komunikasi antara dirinya dengan penjaga gawang Ferry Rotinsulu tadi. Ya, saya kira ini ancaman kedua dari Pelita. Setelah sebelumnya Yutaza Konzan melepaskan tendangan keras. Kemudian kali ini sebuah umpan tarik tadi dari M. Ridwan hampir saja. Crossing, di sana ada Ferry Rotinsulu, diputuskan melakukan pelanggaran ataupun ada pelanggaran terhadap Ferry Rotinsulu oleh Ahmad Jufrianto tadi. Ya, betul, memang terjadi sangat jelas bagaimana Ahmad Jufrianto mengganggu Ferry ketika dia halau bola di udara. Ya. Memang ketidakhadiran penonton di Stadion Singapura Bangsa ini semakin memudahkan bagi tim tamu untuk mendikte permainan secara tenang, secara kolegial dan juga rileks mereka. Sebaliknya ini juga tidak menguntungkan bagi Pelita karena tanpa dukungan dan juga tanpa pemain-pemain terbaik mereka, dan perlu ditambahkan bahwa di belakang tidak ada Eduardo yang notabene adalah palang pintu terkuat yang dimiliki Pelita, juga absen seperti halnya belum diturunkannya Marwan, Esteban dan Barkowi. Ini yang membuat kombinasi dan juga keseimbangan di Pelita jelas sangat berbeda ketimbang ketika mereka tampil dengan kekuatan penuh. Solomil usahanya untuk bisa meneruskan bola ke Arif Suyono gagal tadi, dan kini kesempatan bagi Pelita Jaya. Jajang Mulyana masih mencari rekan-rekannya. Kembali Pelita, Yutaja Konjan, Yusmadi, Supardi Nasir kini mencoba terus menekan pemain-pemain Pelita Jaya. Yusmadi kembali, Yutaja Konjan dari kaki ke kaki, terjatuh Yutaja dan menghasilkan sebuah tendangan bebas. Sangat tipis sebenarnya. Ya. Yang bisa dilihat 50-50 dan bisa juga dikatakan bahwa itu bukan sebuah pelanggaran, tetapi Wali Setiono berpendangan berbeda sehingga diberikan hukuman tendangan bebas untuk Pelita. Sebuah sikutan tadi dari Ponario terhadap punggung dari Yutaja Konjan. Dan kini langsung menghadapi sendiri bola mati Yutaja Konjan. Masih terlampau jauh. Sangat tidak jelas apakah dia memberikan umpan atau melakukan shooting, dan rekannya tidak terlihat bersiap-siap untuk menyambut umpan daripada Yutaja. Dan Keith Jerome Gams atau Keith Kayamba yang kita saksikan tanpa kepanasan, ikut menonton rekan-rekannya, tidak bisa turun, memperkuat Sriwijaya FC pada sore hari ini. Ya, ketidakhadiran Johan Ibo juga di lini pertahanan ikut mempengaruhi kekuatan dan soliditas
di Pelita Jaya. Ini betul-betul seperti pelita lokal Arya, karena praktis hanya Yutazak Konzan, pemain asing, dan juga di kubu Pelita. Ya Bung Ali, memang Bung Yusuf, kita tidak melihat pemain belakang yang duduk di bangku cadangan dari tim Pelita. Tidak ada Eduardo, tidak ada juga Johan Ibo. Dan sangat riskan jika terjadi cedera atau akumulasi kartu kuning pada pertandingan sore ini. Imade Wirahadi, Egy Melgiansyah, sebuah crossing yang dialamatkan kepada Jajang Mulyana begitu sulit untuk bisa diselesaikan tentunya dari Egy Melgiansyah tadi. Ya, sebuah kesempatan yang baik sebetulnya dari Egy, dan Ferry sempat terkecoh. Juga Jajang juga terkecoh karena bola yang dilepaskan oleh pemain Pelita tidak terukur. Jajang Mulyana kembali mencoba mengurung pemain-pemain Pelita Jaya Karawang dan kembali patah untuk sementara waktu. Janji coach Sriwijaya Rahmat Darmawan untuk tampil maksimal sampai saat ini masih tetap terjaga. Handball tadi Ahmad Jufrianto menghasilkan tendangan bebas kini bagi Sriwijaya FC Palembang. Ardan Aras maksud kami tadi diputuskan telah melakukan pelanggaran handball. Solomin dan Ponario Astaman kini yang menghadapi situasi tendangan bebas. Dan kini hanya Pavel Solomin di tengah absennya Keith Kayamba yang biasa juga mengeksekusi tendangan-tendangan bebas dari Sriwijaya FC Palembang. Solomin menghantam pagar pemain. Berada dalam penguasaan kembali Sriwijaya melalui Isnan Ali. Crossing dalam kotak penalti berhasil dihalal. Kini Egy Melgiansyah kerjasama dengan Imade Wirahadi. Muhammad Ridwan. Masih Ridwan. Meneruskan kepada Made Wirahadi kembali. Masih dapat recovery penguasaan bola oleh pemain-pemain Pelita Jaya, Yusmadi dan Egy. Cukup tenang Precious tadi dalam mengambil bola. Zahrahan. Karis Yulianto. Amrizal. Kembali pada Amrizal dari Arif Suyono. Obiora meneruskan bola pada Solomin. Berada dalam penguasaan Nasuha. 1-2 antara Nasuha dan Solomin masih ada. Dan dapat dibaca oleh Supardi tadi. Zahrahan kembali kita saksikan cukup lincah walaupun dibaca tadi oleh Egy Melgiansyah pergerakannya. Usul yakin melebar Imade Adi Wirahadi terlampau mudah untuk bisa selalu didispossess atau direbut penguasaan dari Imade Wirahadi. Yutajak kembali dengan percobaan jarak jauh menghantam salah seorang pemain belakang Sriwijaya dan kembali menghasilkan sepak pojok. Ya, saya kira sudah semakin terlihat bagaimana Pelita sangat mengandalkan sekali tembakan-tembakan roket dari Yutazak, karena sejauh ini memang lini depan mereka kurang menjanjikan. Jajang Mulyana dan juga Imade Wirahadi tidak memberikan manuver-manuver yang membahayakan. Kembali dihadapi oleh Ridwan. Crossing. Ditinju saja keluar oleh Ferry Rotin Sulu. Jajang Mulyana kerjasama dengan Ridwan. Bersiap mengirimkan crossing kembali Muhammad Ridwan dan dapat ditepis kali ini oleh Ferry Rotin Sulu. Ya, baik sekali bagaimana tadi Ridwan mengirimkan umpan panjang ke tiang jauh, kita lihat. Sekaligus spekulasi apakah bola ini bisa masuk, tapi masih bisa diantisipasi oleh Ferry Rotin Sulu. Ya, sebuah pengamatan yang cukup jeli saya pikir dari Ridwan. Bagaimana dia melihat Ferry sedikit agak maju.
Yusmadi. Crossing Yusmadi dengan kaki kiri kali ini, pemain ambidextrous. Kemampuan yang sama antara kaki kanan dan kiri. Kembali Yusmadi crossing di dalam kotak penalti, diraih tadi oleh salah seorang pemain Pelita Jaya, namun kini hanya menghasilkan tendangan gawang. Jajang Mulyana tadi. Ya, sepanjang musim ini juga Jajang praktis tidak begitu mengesankan dalam membela Pelita Jaya. Padahal sebelumnya yang merupakan pemain yang disebut-sebut akan menjadi masa depan timnas senior di lini depan. Namun tampaknya masih membutuhkan waktu yang lebih panjang bagi Jajang untuk bisa mensejajarkan dirinya dengan kakak-kakaknya yang di timnas senior. Kembali kita lihat bagaimana sebuah replay gol prosesi yang dicetak oleh Obiora, memanfaatkan umpan Jarahan. Kita lihat unselfish betul Jarahan, meski ia sebetulnya bisa melakukan syuting langsung. Namun dia melihat posisi Obiora yang lebih terbuka dan lebih besar mencetak gol peluangnya. Kerjasama yang kembali berjalan antara Zarahan dan juga Obiora yang kerap mereka perlihatkan musim ini. Ya, sejauh ini kita belum melihat kecepatan atau keunggulan stamina yang dimiliki oleh anak Pelita yang seharusnya menurut saya bisa lebih bugar karena punya istirahat lebih lama ketimbang Sriwijaya. Mereka istirahat 10 hari, sementara Sriwijaya hanya istirahat sekitar 3 hari setelah bentrok dengan Persib Bandung. Ya, kita lihat Amrizal tampaknya mengalami cedera. Ya, menyambung apa yang dikatakan oleh Daniel bahwa memang Sriwijaya melakoni musim ini dengan sangat berat. Dari 210 hari atau kurang lebih 7 bulan mereka harus berkelahi dengan jadwal dan juga kompetisi yang sangat padat. Ada Piala AFC, ada Liga Super, ada Piala Indonesia. Dan mereka juga harus bermasalah dari sisi non-teknis. Sehingga tumpukan-tumpukan problem itu membuat Sriwijaya tidak bisa tampil optimal. Meski mereka memiliki stok pemain yang cukup mumpuni. Namun karena kelelahan, kepadatan jadwal membuat mereka jadi susah untuk bisa menjaga keseimbangan. Dan saat ini Sriwijaya masih menjadi satu-satunya tim Indonesia yang berhasil meraih double winner. Juara pada Copa Indonesia dan juga Liga Indonesia. Ridwan dan sebuah back heel tadi yang cukup baik kerjasama dari pemain-pemain Pelita Jaya. Kini Supardi Nasir, Yutaja crossing dalam kotak penalti dan Imade Adiwira Hadi sedikit saja melebar, sebuah kesempatan yang disia-siakan. Ya, pemain spesialis nyaris ini Arya selalu saja datang dalam momen yang tepat untuk mencetak gol, tapi sebanyak itu pula ia selalu gagal. Kita lihat bagaimana dengan begitu terbuka sebetulnya bisa mempressing bola, tapi kembali kerjasama dan juga kombinasi yang sangat apik sebetulnya gagal dimanfaatkan dengan secara brilian oleh Imade Wirahadi. Semakin menambah berat untuk beban bagi Imade yang sudah lama absen, dan ini sebetulnya kesempatan bagi dia untuk bisa menambah kepercayaan, untuk bisa membuka telur di mana ia belum juga mencetak gol sejauh ini. 0 gol. Pelanggaran terhadap Ridwan oleh Arif Suyono. Dan langsung disiapkan Christian Warobai. Ya. Siapakah kiranya yang akan tergantikan oleh Warobai? Apakah Amrizal yang memang tadi terjatuh? Betul, karena terlihat mengalami cedera pada ankle-nya. Dan ini juga sebuah set piece tentu saja yang cukup menguntungkan dan dihadapi oleh M. Ridwan yang kita tahu memiliki tendangan yang keras dan terukur. Masih menunggu Muhammad Ridwan. Kembali sebuah tembakan langsung yang coba ia lepaskan dan masih jauh berada di atas Mistar. Dan akhirnya memang Amrizal lah yang ditarik keluar akibat cedera untuk digantikan oleh Christian Warobai yang merupakan pemain terbaik pada Liga Indonesia tahun 2005. Ya, saya kira cedera yang cukup serius dialami oleh Amrizal. Dan Warobai juga satu nama yang tidak kalah secara kualitas dari Amrizal. Inilah sebetulnya kelebihan yang dimiliki oleh tim Rahmat Darmawan. Setiap posisi
ia memiliki dua pemain yang sama bagus kualitasnya. Ya, benar Bung Yusuf. Bahkan Sriwijaya musim ini merupakan tim paling komplit, bahkan mereka punya pemain inti sebanyak 22 pemain. Mencoba kombinasi antara Arif Suyono, Pavel Solomin dan juga Obiora di dalam kotak penalti. Kini Solomin mencoba untuk mengangkat bola. Ardan Aras berhasil menghalau, namun masih ada ancaman dari Zarahan dan kembali Solomin. Baik sekali sebuah aksi individu dari Solomin. Ya, sebuah serbuan dari Egy Melgiansah yang menyebabkan tendangan bebas bagi Sriwijaya. Perlu ke ekstra hati-hati saya pikir bagi anak-anak Pelita khususnya di lini belakang karena sudah tertinggal 0-1. Dan Zarahan melepaskan sebuah crossing tadi. Apakah telah diputuskan salah seorang berada dalam posisi offside? Iya. Kita lihat bagaimana Amrizal tengah mengalami perawatan. Boleh jadi ini menjadi pertandingan terakhir bagi Amrizal di sisa musim ini. Karena cedera ankle tidaklah mudah. Ya, butuh waktu lama Bung Yusuf untuk apalagi melihat bagaimana jadwal dari Sriwijaya yang begitu padat, sehingga ini tentu saja mempengaruhi kebugaran dan fitness dari setiap pemain yang akhirnya berujung pada resiko cedera. Tanggal 26 mereka akan kembali bermain di kandang menghadapi Persela dan 30 menghadapi Persija Jepara. Warobai yang lebih bersifat ofensif kepada Arif Suyono. Kembali pada Warobai. Kembali kita saksikan overlap dari Warobai dan Zarahan. Kita saksikan dengan skillnya Arif Suyono. Lepas walaupun akhirnya telah berada dalam posisi offside. Ya, menarik memang melihat bagaimana cara dari Zarahan dalam mempermainkan bola. Sangat klinikal sekali teknik yang dimiliki oleh Zarahan. Karena faktor anak Pelita saya pikir terlalu memberikan ruang kepada anak Pelita sehingga bisa berkreasi. Dan kini Supardi Nasir, crossing yang ia lepaskan mampu dengan prima dicapai oleh Ferry Rotinsulu tadi. Luar biasa saya pikir ya, bagaimana Ferry melihat arah bola daripada Supardi, terbang dan memetik bola di udara. Ya, saya kira beruntung sebetulnya Pelita memiliki dua winger yang sangat agresif dan memiliki umpan-umpan yang terukur. Ada M. Ridwan di kiri dan juga ada Supardi di kanan. Tinggal mereka bagaimana menyelesaikannya di kotak 16 ini yang menjadi problem. Karena mereka tidak memiliki pemain lokal berkualitas di lini depan. Irahadi Jajang Mulyana kepada penguasaan dari Muhammad Ridwan di dalam kotak penalti. Ridwan berusaha menyelesaikan sendiri dan akhirnya kembali diselamatkan oleh Ferry Rotinsulu. Ya, apakah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan dari seorang Ridwan kepada rekan-rekannya di lini depan? Ya, dari sudut yang sangat sempit, kita lihat bagaimana dia sangat ambisius ingin menyelesaikan sendiri. Padahal ada Imade Wirahadi dan juga ada Jajang yang sudah menunggu di kotak 16. Dan memang kita tadi menyaksikan kekecewaan ekspresi dari Imade Wirahadi yang berdiri bebas, namun tidak mendapatkan suplai bola dari penetrasi Ridwan tadi. Kini Ridwan dengan crossing. Kembali Ferry Rotinsulu untuk sementara ini begitu kokoh. Solomin. Nasuha berusaha untuk memberikan bola kembali pada Solomin. Tajak Konjan. Dan Aras. Ismadi pada Kusul Yakin. Tidak berhasil untuk bisa menjangkau rekannya Supardi Nasir. Ya, besar kemungkinan karena memang lapangan tadi disebut wasit agak licin sehingga jatuhnya bola kurang baik. Zarahan. Isnan Ali. Obiora berusaha mengejar. Masih berada dalam penguasaan penuh.
Anore Obiora. Zarahan kembali. Harus selalu diwaspadai tentunya Zarahan. Kita saksikan visinya, memberikan bola kepada Waroba yang akhirnya memberikan penguasaan kepada Pelita Jaya. Ya, betul. Imade Adi. Dia memang Zarahan tidak hanya punya skill yang bagus, punya juga kecepatan dan punya kemauan untuk kerja. Sehingga perannya semakin terlihat di lapangan. Oh, kembali sayang sekali sebuah umpan terupas yang cukup baik sebetulnya. Tapi terlalu deras dan kita lihat bagaimana sebuah pemandangan menarik. Duet pemain asing yang cukup mumpuni sebetulnya. Kita lihat Visara dan juga Marwan Sayade. Ya, dari segi materi sebenarnya Pelita cukup bagus ya. Persiapan mereka juga cukup bagus. Bahkan materi pemain lama hampir 60% yang seharusnya mereka bisa berprestasi lebih baik daripada musim lalu. Mereka menempati 3 terbaik paling sedikit kebobolan. Tapi musim ini mereka justru berada di jurang degradasi dengan minus 17 gol. Pelita Jaya merupakan tentunya salah satu tim yang juga memiliki reputasi besar, terutama di era Galatama. Dengan terakhir menjadi juara terakhir kompetisi Galatama sebelum dileburkan dengan Perserikatan dan menjadi kompetisi profesional Liga Indonesia. Pada musim 93-94 dan kita juga masih ingat bagaimana kontribusi seorang Benny Dolo di Pelita. Ya, mereka juga pernah menjadi juara ASEAN antar klub dan mereka pernah menjadi semifinalis Piala Champion Asia. Sayangnya memang itu hanya tinggal nama besar saat ini, Arya. Dan mereka sepertinya fokus untuk menjadi peternak pemain. Setelah itu pemain tersebut bertebaran ke klub-klub lain. Saya kira di satu sisi memang ini sebuah komitmen youth development yang coba dikembangkan oleh Pelita. Tapi di sisi lain mentas di panggung senior adalah sebuah keharusan bahwa mereka juga memiliki kualitas yang sepadan untuk bisa berkompetisi. Tidak sekedar hanya mengandalkan pemain-pemain muda. Coba melalui Yusmadi kini. Kusul Yakin. Jajang Mulyana. Tembakan langsung kaki kiri dari Jajang masih melebar. Ya, kita tidak melihat ada chemistry yang sangat baik ya antara Jajang dan juga Imade Wirahadi. Masing-masing saling berjauhan. Tidak ada kombinasi permainan harmoni yang biasa diperagakan oleh layaknya dua striker kembar. Saat tadi bagaimana Jajang dengan berbau spekulasi mendapatkan tendangan yang tidak terukur, padahal sebetulnya masih ada Imade Wirahadi. Ya, penempatan posisi mereka berdua memang sering tidak sinkron ya. Ya. Kan di mana posisinya Made atau di mana posisinya Jajang. Dan mereka juga ketika memberikan bola tidak ada suatu feeling yang bagus, sehingga terkesan bermain sendiri-sendiri. Sebenarnya permainan sepak bola lebih memerlukan kolektivitas atau kerjasama tim. Supardi, Yutaja Konjan kembali. Crossing yang kembali ia lepaskan. Namun kali ini sudah ada Christian Waroba yang harus diselamatkan. Sebuah tandukannya tadi oleh Ferry Rotinsulu. Iya. Sangat menarik sebenarnya. Pelita banyak membuat kerepotan lini pertahanan Sriwijaya dengan umpan-umpan crossing ya. Dari kanan maupun dari kiri. Tinggal finishingnya barangkali dan juga keberuntungan yang saat ini masih belum berpihak kepada Pelita. Ya, sebenarnya ini masalah lama yang sejak musim ini terjadi. Mereka cukup bagus melakukan penyerangan, menciptakan peluang, tetapi dalam penyelesaian akhir selalu bermasalah. Kembali. Untuk sementara tidak berhasil Pelita. Tembakan langsung kini dilepaskan oleh Muhammad Ridwan. Kita saksikan tadi walaupun tanpa reaksi. Ferry Rotinsulu masih belum bisa menaklukkan gawang dari Sriwijaya FC Palembang. Ya, memang inilah yang dicari oleh M. Ridwan, mendapatkan bola-bola liar, mengambang dan mesatkan tendangan kemudian. Berharap akan terjadi scrimmage. Tapi memang sasarannya masih belum mengenai target. Obiora. Tembakan langsung Obiora sedikit saja melebar dari gawang Ali Barkah. Hampir saja menggandakan perolehan golnya.
Ya, begitu mudah sekali kita lihat Obiora memasuki kotak 16 merangsek tanpa ada pengawalan man to man dari pemain belakang Pelita. Kita lihat dia bisa memilih antara mengumpan atau melakukan shooting langsung tanpa ada pressure sama sekali. Saya kira sangat mengkhawatirkan ini pertahanan Pelita ketika mendapatkan serangan. Ya betul Bung Yusuf, memang perlu saya pikir evaluasi dari Bung Jajang Nurjaman atau minimal mengingatkan pemainnya untuk lebih konsentrasi atau lebih fokus dalam mengantisipasi tusukan-tusukan yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya khususnya Obiora ataupun Pavel Solomin. Kembali dalam penguasaan Sriwijaya, Ponario Astaman, Arif Suryono, dan kembali pada Ponario Astaman. Isnan Ali. Masih Isnan Ali. Dorongan dari Egy Melgiansyah. Pertarungan antara pemain senior dan pemain junior tentunya. Kembali sebuah bola ke dalam kotak penalti dari Pelita Jaya. Sebuah operan Muhammad Nasuha tidak berhasil untuk menyelesaikan umpan dari Pavel Solomin tadi. Lagi-lagi kosong lihat pertahanan daripada anak-anak Pelita. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sektor pertahanan. Besar kemungkinan memang Ardan Aras bermain cukup bagus sebagai back tengah, tapi pemain spesialnya adalah sebagai gelandang. Ini mungkin tidak lepas dari Eduardo atau Johan Ibo yang menurut pelatihnya sering blunder, sehingga tidak diberikan tampil hari ini. Dan crossing yang diselesaikan walaupun sebelumnya terdengar peluit dari wasit. Tampaknya telah terjadi sebuah pelanggaran walaupun bisa memiliki potensi. Kita saksikan dari sebuah gol yang amat cantik, tandukan dari Precious Emujerai. Iya, sebuah ironi memang kita bagaimana seorang Precious saja bisa dengan enak sekali melepaskan tandukan meski ya sebelumnya melakukan pressure ataupun juga push kepada Yutaza Konjan tadi. Namun setidaknya menggambarkan bahwa sangat longgar sekali penjagaan di lini pertahanan Pelita. Madewi Rahadi, Supardi Nasir, mengecoh Muhammad Nasuha, masih Supardi dalam kotak penalti, kembali berusaha Yutaja Konjan. Dijadikan orang pertama dalam menyusun serangan tampaknya Yutaja Konjan. Zarahan, Solomin, Warobai, Ponario, Ihsan Ali, Arif Suyono bergerak ke sisi tengah kini. Muhammad Nasuha untuk sementara dapat dihalau oleh Ardan Aras. Salah satu pemain senior yaitu Isnan Ali dengan 18 international caps bagi tim nasional Indonesia. Supardi Nasir, Kusul yakin pada Muhammad Ridwan. Kembali kita saksikan tanpa tekanan yang berarti. Pemain Pelita Jaya harus kehilangan bola. Sebuah umpan yang kurang tepat saya pikir, bahkan bola diberikan kepada sisi belakang yang menurut teori harus diberikan sisi depan, dan akibatnya bola meninggalkan arena permainan dan out gawang untuk Sriwijaya. Nasuha menjangkau rekannya Yusmadi bagi Pelita Jaya Karawang. Egy Melgiansyah dan Yutaja Konjan kepada Muhammad Ridwan. Kusul yakin, Muhammad Ridwan dipotong tadi oleh Ponario Astaman. Pavel Solomin, masih Pavel Solomin. Kini Yutaja Konjan kembali sebagai pengatur serangan dari Pelita Jaya Karawang dan telah berhasil membuka beberapa peluang.
Jajang Mulyana dengan ancang-ancang dan tidak diikuti oleh sebuah eksekusi yang bisa mengancam Sriwijaya FC. Ya, kita tidak melihat sebuah kelebihan dari dimiliki oleh Jajang yang sempat berguru di Brasil. Bahkan visinya sangat kurang, saya pikir memang teman-temannya sudah membuka ruang, tetapi dia memilih jalan sendiri untuk melakukan syuting yang sebenarnya syutingnya juga tidak terarah dan sangat lemah. Zahrahan, masih Zahrahan, mencari rekan-rekannya. Christian Warobai crossing di dalam kotak penalti Solomin dan gol. Sebuah serangan yang dibangun dengan sangat baik oleh Sriwijaya FC Palembang diselesaikan dengan sempurna oleh Pavel Solomin. Pelita Jaya 0, Sriwijaya FC 2. Ya, kembali kita lihat bagaimana pertahanan daripada Pelita sangat keropos, di mana anak-anak Sriwijaya Laskar Ongk itu bermain leluasa. Bagaimana kita tadi melihat tayangan ulang seperti saat ini, bagaimana Solomin tanpa terkawal satu orang pemain pun, sehingga dia leluasa untuk melakukan heading. Dan untuk kedua kali gawang Ali Barkah kebobolan. Ya, kembali terlalu mudah memang melihat bagaimana proses gol-gol yang terjadi, peluang-peluang yang tercipta di pertahanan Pelita bagi Sriwijaya, dan gol kedua jadi tadi juga melukiskan, merefleksikan bagaimana sangat longgarnya koordinasi di lini pertahanan. Jelas sekali ketidakhadiran Eduardo dan juga Johan Ibo sangat berpengaruh bagi kekokohan di lini belakang Pelita. Begitu berat kini perjuangan dari Pelita Jaya Karawang. Tertinggal 0-2 di 35 menit awal di saat mereka membutuhkan kemenangan yang menjadi harga mutlak untuk bisa selamat dari degradasi Jarum Indonesia Super League di musim ini. Ya. Di mana usaha tersebut akhirnya diakhiri oleh gol kelima Pavel Solomin di musim ini pada menit ke-35. Ya, saya kira jika ini tidak berubah, paling tidak trennya tetap sama di babak kedua dengan konklusi akhir adalah kemenangan bagi Sriwijaya, maka sudah ada tiket pasti yang akan menuju degradasi. Di samping Persitara tentu saja adalah Pelita Jaya Karawang. Tinggal mencari satu tiket lagi yang sangat ramai diperebutkan tentu oleh beberapa tim seperti Bontang FC, Persik, Persebaya, dan Persisam untuk menggenapkan 3 jatah degradasi langsung ke divisi utama musim depan. Ya, benar Bung Yusuf, karena memang Pelita tinggal menyisahkan satu pertandingan dengan total nilai 36. Dia berhasil memenangkan pertandingan, itu pun tidak cukup untuk bisa aman dari zona degradasi. Minimal saya pikir memiliki poin 40. Usaha dari Pavel Solomin tadi tampak sedikit tinggi dari gawang Pelita, namun apakah memang menyentuh tangan penjaga gawang Ali Barkah tadi sehingga diputuskan menjadi corner kick, dan tampaknya memang menyentuh tangan dari Ali Barkah. Zahrahan crossing kotak penalti dan hampir saja kembali sebuah ancaman kepada gawang dari Pelita Jaya. Zahrahan kembali mengangkat bola dan kali ini Ali Barkah datang berhasil untuk memotong, dan tampaknya di belakang gawang kita saksikan tadi Ridwan Barkawi yang akhirnya disiapkan. Akankah ia mampu untuk menjadi penyelamat pada pertandingan ini bagi Pelita Jaya Karawang? Sebuah beban berat tentunya. Muhammad Ridwan, Jajang Mulyana, kini Yutaja Konjan mencoba. Supardi Nasir, pendek, Yutajak, dan umpan terobosan dari Yutajak tidak mampu untuk dikejar tadi oleh Supardi Nasir, didahului oleh aksi dari Ferry Rotinsulu. Ya, masih terlalu mudah terbaca skema permainan yang dilakukan oleh para pemain Pelita dalam melakukan serangan. Ya, sebuah harga yang mahal saya pikir yang harus dibayar oleh Jajang jika skor ini berakhir sampai akhir dengan mengistirahatkan Eduardo maupun Johan Ibo. Di mana kita lihat pertahanan Pelita pada sore hari ini sangat mudah dibongkar anak-anak Laskar Ongk itu. Dan bisa dikatakan bahwa Pelita sebenarnya lebih menguasai mayoritas posesi ataupun kepemilikan dan penguasaan bola. Ya, betul Bung Arya, memang kalau kita lihat dari sejak awal mereka lebih menguasai bola ataupun peluang, tetapi mereka tidak bisa melahirkan sebuah gol. 2 peluang dari Sriwijaya FC Palembang yang berakhir dengan raihan 2 gol. Sementara kembali gagal
Pelita Jaya Karawang melalui Kusnul Yakin. Ya, sebuah serangan ini saya pikir kurang konsep, tanpa konsep bahkan cenderungannya. Dan kita lihat Ridwan Barkawi, seorang diri kita saksikan melakukan pemanasan. Akan diturunkan menjadi pemain pengganti dalam beberapa menit ke depan. Iya, sangat pantas saya pikir dilakukan pergantian. Karena tidak melihat sesuatu yang baru atau lebih baik daripada duet Jajang Nurdimalang ataupun Imade Wirahadi. Onario Zarahan kembali kini Sriwijaya FC Palembang mencoba terus untuk menekan jantung pertahanan Pelita Jaya. Kita lihat Sriwijaya seperti berlatih, Arya, seperti melakukan sesi latihan biasa. Tidak ada pressure dari tuan rumah dan mereka begitu asik dalam melakukan skema permainan tanpa ada penjagaan yang ketat dari lawan. Dan di sisi lain juga saya melihat Pelita lebih banyak untuk mengandalkan ataupun juga mengedepankan para pemain lokalnya pada pertandingan kali ini. Sepertinya sudah mengesankan mereka akan sulit untuk bisa mendapatkan mukjizat ataupun juga keajaiban lolos dari zona degradasi, sehingga mereka memilih untuk menampilkan seluruh skuad lokalnya kecuali Yutazak. Onario mencoba kombinasi permainan dengan Pavel Solomin. Kini dua pemain sekaligus yang mencoba menghadang Pavel Solomin yang akhirnya kehilangan bola. Jajang Mulyana, hanya ada satu pemain yang memberikan support bagi Jajang Mulyana, yaitu Imade Ade Wirahadi. Masih Imade begitu mudah untuk bisa didispossess oleh Christian Warobai. Kini kembali kesempatan bagi Sriwijaya FC Palembang. Zarahan kepada Obiora. Masih Obiora di dalam kotak penalti melakukan gerakan yang cukup mudah untuk bisa melakukan penetrasi tadi. Obiora. Kembali Jajang Mulyana, hanya ditemani seorang diri oleh Imade Adi Wirahadi. Tampak terlambat pemain-pemain lainnya untuk memberikan support. Ya, selalu agak terlambat memang pemain-pemain second line daripada Pelita untuk memberikan support, sehingga Jajang ataupun Imade Wirahadi agak kesulitan untuk memberikan umpan karena memang tidak mendapat dukungan yang maksimal dari rekan-rekan lainnya. Solomin, Zarahan, kembali Isnan Ali, kembali Zarahan, cukup leluasa di lini tengah. Christian Warobai, Onario Astaman, Isnan Ali, tanpa ada pressure dari pemain-pemain Pelita Jaya, dan tampak melakukan. Hampir seluruh pemain Pelita Jaya berada di daerah pertahanannya sendiri. Ya, terkesan lebih baik, lebih banyak menunggu saya pikir di daerah sendiri. Seolah-olah mereka sudah unggul. Kombinasi yang bagus antara Obiora dan Zarahan. Disayangkan tidak bisa mencetak gol tadi, Zarahan. Ya, sebuah pencobaan yang luar biasa memang karena Zarahan punya tendangan yang cukup kencang. Cukup bagus sebenarnya, hanya arahnya agak sedikit melebar di gawang sebelah kanan daripada Ali Barka. Dan akhirnya Ridwan Barkawi masuk menggantikan Jajang Mulyana di babak pertama ini. Tentunya harapan besar bagi Pelita Jaya Karawang saat ini untuk bisa memberikan sedikit daya dobrak di lini depan melalui Ridwan Barkawi yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak bagi kubu Pelita Jaya, walaupun hanya bermain setengah musim dengan torehan 8 gol. Betul. Umpan yang sangat cerdik dari Yutaja Konjan, disayangkan tidak menjangkau Muhammad Ridwan tadi. Ya, Haris lebih dekat melakukan intercepsi tadi, dan masuknya Barkawi sepertinya memang untuk memberikan sedikit keseimbangan agar lini depan tidak terlalu drop dalam melakukan penyelesaian seperti yang kita lihat. Tidak mampu dilakoni ataupun dituntaskan oleh Jajang maupun juga Imade Wirahadi. Pelanggaran dilakukan oleh Egy Melgiansyah terhadap Muhammad Nasuha. Dan kaitan yang memang jelas dilakukan setelah kehilangan bola tadi oleh Egy Melgiansyah. Dan injakan sebetulnya. Sangat berbahaya sebenarnya. Isnan Ali, Nasuha ini beroperasi di lini tengah, pemain yang juga memiliki kemampuan untuk beroperasi di banyak sekali posisi. Muhammad Nasuha.
Ya, ada beberapa pemain dari Sriwijaya sebenarnya yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Seperti tadi Amrijal. Ridwan crossing dalam kotak penalti dihalau oleh Karis Yulianto. Aman untuk sementara, namun berada kembali dalam penguasaan penuh dari Muhammad Ridwan. Pendek, Yutaja Konjan, dan kali ini kembali dapat dihalau oleh Nasuha dan juga Zarahan. Hardan Aras dengan ancang-ancang tendangan langsungnya tadi dapat dihalau oleh atau membentur kepala dari Karis Yulianto. Terlalu berambis saya pikir karena posisi yang cukup jauh. Tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini. Kembali gagal Pelita Jaya. Memulai dengan kombinasi permainan antara pemain tim Pelita Jaya, Imade Adi Wirahadi masih belum berhasil. Ridwan kembali sebuah crossing yang ia lepaskan, dibaca oleh Karis dan dihalau. Zarahan, Nasuha kembalikan pada Zarahan, langsung ke depan pada Obiora. Obiora tanpa pengawalan, masih Obiora. Zarahan kembali, juga tanpa pressure yang begitu ketat. Ini Arif Suyono. Zarahan. Dan akhirnya wasit Setiono mengakhiri babak pertama dengan kondisi ketertinggalan tuan rumah Pelita Jaya 0-2 atas Sriwijaya FC Palembang dan Mitra Sepak Bola. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.